Ya tipikal lah kayak anak baru lulus sekolah maunya bukanya restoran gitu ya. Selalu dimaki sama papa saya. Lu ngapain kerjain bisnis-bisnis kecil? Lu bisnis gede sama bisnis kecil sama-sama satu hari 24 jam. Lu kerjain yang kecil satu hari 24 jam. Lu kerjain yang gede satu hari juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda. Kenapa lu gak kerjain yang gede? Lu kalau lulus dari Amerika cuman pulang ya jadi karyawan atau lu cuman jadi apa bikin bisnis restoran kecil-kecil gitu, lu otak lu terlalu sempit. Lu ibarat bisnis pakai kacamata kuda, terlalu sempit liatnya. Lu lihat luas dikit dong, gede dikit. Cari industri yang gede bisa dapat uang gede gitu. Jangan cari makan uang-uang kecil. Nah dari situ jadi pola saya pikir saya udah kebentuk. Saya harus cari uang gede. Ngapain cari kecil? Misalnya saya tahu nih potensi saham ini bisa naik 10 kali lipat. Ya atau enggak, saya awalnya nggak tahu 10 kali lah. Saya tahu misalnya bisa 2 kali lah. Kenapa saya tahu 2 kali saya masuknya 1M? Saya harusnya kalau punya 10M saya masuknya 10. Kalau saya punya 20 bisa masuk 20, masuknya 20. Karena 20 kalau double untungnya 20. Tapi kalau 1 untung double jadi 1. Beli 1 Mercy habis. Tapi 20 untung double 20 ya bisa hidup 20 tahun. Saya cuma perlu 1 kali hit, saya udah bisa hidup. Ya itu, jadi saya udah punya pola pikir selalu tuh melihat sesuatu yang besar. Gitu loh, jangan melihat sesuatu yang kecil gitu. Tapi itu butuh keberanian. Jadi bokap gua pokoknya prinsipnya begitu lu lulus ya, udah itu lu on your own. Lu mau jadi gembel-gembel, lu mau jadi orang gitu loh. Bener-bener nggak dikasih modal lagi. Nah, gue pas lulus gue sempet minta modal juga. Bokap gue ngomongnya keras ya. Bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal gitu loh. Kalau bisnis itu pakai modal, semua orang yang pinjam di bank udah pasti semuanya kaya dong. Bener. Gitu. Jadi pakai otak gitu loh. Karena bokap gue juga lulusan SD dia bilangnya. SD itu sekolah dagang bro, artinya nggak sekolah. Artinya nggak sekolah gitu loh. Nah dia bilang dia dari nggak sekolah, bahkan dia dari daerah, dia beranikan diri keluar dari zona nyamannya, dari Belitung ya, dari orang Belitung pindah ke Jakarta, itu bahkan cuma pulau kecil gitu. Pindah ke Jakarta sampai akhirnya dia bisa punya banyak perusahaan lah, ada salah satu bank, perusahaan financing, motor dan lain-lain lah. Orang kaya itu dibedakan 2 kalau menurut saya ya. Yang kayanya nanggung sama yang kaya banget. Kalau yang kaya banget itu dia nggak butuh cash. Cash dia udah banyak di kantong. Dia jadi ini cuma permainan doang. Yang kedua itu kayanya nanggung. Kaya tapi masih butuh duit. Nah kita harus hati-hati yang sama 2 nih. Kaya tapi butuh duit. Nah kalau yang butuh duit, ya dia misalnya punya emiten IPO. Sahamnya naik ya dia jualan. Dia take profit. Dia mau cash. Buat support bisnisnya lagi. Sahamnya naik dia jual lagi sahamnya buat take profit, buat support bisnisnya. Ya begitu terus akhirnya sahamnya nggak naik-naik. Tapi kalau si Konglo ini dia udah gameplaynya udah beda. Dia nggak cari duit-duit kecil. Dia sahamnya naik dia nggak jual-jual, bahkan dia ikutan beli juga. Akhirnya semua ikutan untung. Nah nanti dia jualnya kapan? Pas masuk MSCI dia jualan. Bapak Ibu, di Jalan Lingkar sebelah sana kami sudah menyiapkan sate makanan gratis. Mohon jangan berdesak-desakan, antri. Menurut saya cukup karena itu untuk 10.000 orang ya. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Bebaskan Jawa Barat dari duda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini bener bapaknya? Iya. Boleh tahu nggak kenapa yang di Sukabumi saudaranya sama ibunya nggak mau ngurus? Anaknya semua di sini. Jadi. Tapi yang di Sukabumi itu ibunya kandung. Bukan. Pisah sama bapaknya cerai. Iya. Oh, terus punya lagi istri Sukabumi. Iya. Pisahnya pada saat lagi ngeborongnya banyak ya? Iya. Iya, tahu saya. Jangan bohong sama Deddy Mulyadi. Makanya kalau lagi banyak duit jangan tergoda sama wanita. Jangan suka buang istri tua. Ini salah. Giliran setruk dibuang sama istri muda. Udah nggak punya duit ditendang. Tapi dulu Mbak disekolahin sama Bapak. Iya, di sekolah. Artinya tetap bertanggung jawab. Iya.
Untung. Coba kalau ditelantarin. Makanya nggak percaya, lagi ngeborongnya gagah dia. Iya. Dapat yang cantik orang Sukabumi. Pengumuman ya bagi seluruh laki-laki, ketika kau banyak uang, jangan suka meninggalkan istri yang setia. Kau jatuh cinta pada fata morgana. Ketika setruk kau ditendang. Ini adalah pengalaman hidup yang lebih nyata. Makanya nggak percaya, lagi ngeborongnya gagah dia. Iya. Dapat yang cantik orang Sukabumi. Iya. Dapat yang cantik orang Sukabumi.